Kebenaran itu harus diungkap apapun resikonya. Dan menerima bagi itu bersungguh-sungguh ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di KDA Channel Kebenaran Dunia Akhirat. Sebelum kita memulai pembicaraan ini, mari bersama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena setiap apa yang kita lakukan, semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita lupa, maka segeralah kita mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua pekerjaan kita benar-benar menjadi bersih kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ke pokok pembahasan. Dan kelebihan melihat sekalian asma di dalam alam ini adalah semuanya dilihatnya asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat di dalam sekalian alam ini segalanya adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala wujud jua pun di dalam sekalian alam ini adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila telah tetap di dalam hati kita memandang bahwa segala asma yang ada di dalam alam ini, 7 petala langit dan 7 petala bumi adalah asma Allah, dan semuanya adalah sifat Allah, dan semuanya adalah wujud Allah, maka menyelamlah ia pada ketika itu di dalam lautan ahadiyah. Maka pada waktu itu kita telah menyelam di dalam lautan ahadiyah. Apa yang dinamakan lautan ahadiyah? Lautan ahadiyah itu adalah lautan kehambaan. Kita telah mengenal diri kita sebagai hamba, karena kita telah mengenal Tuhan kita yang memiliki segala asma, segala sifat, dan segala wujud. Maka pada ketika kita telah mengenal diri kita sebagai hamba, disitulah baru terlihat Tuhan kita yang sebenar-benarnya. Dalam ketiadaan diri kita sendiri, disitulah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ada itu tidak boleh dua, saudara-saudara. Dan pada ketika itu dinamakan mabuk di dalam hakikat. Itulah dinamakan mabuk di dalam hakikat. Pada ketika kita seperti itu, bertekad seperti itu. Dan sangatlah keras mabuknya karena ia minum hammer daripada hakikat. Itu dijuluki hammer daripada hakikat, minuman keras daripada hakikat. Tapi bukan minuman keras yang kita minum, yang diminum sama orang lalu mabuk seperti yang kita lihat-lihat, saudara. Ini mabuknya lain, mabuk hakikat. Bisa dibilang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ketika itu hasillah padanya. Maka kelihatanlah hasilnya pada diri kita sendiri dengan tekad kita, dengan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Betul-betul mantap di dalam hati kita. Memandang bahwa segala asma, segala af'al, dan segala wujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dinamakan makom pana fillah. Artinya binasa wujudnya daripada wujud Allah Ta'ala. Binasalah wujud
7 petala langit dan 7 petala bumi ini di dalam wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuklah ia di dalam hadrat yang amat besar. Karena belum lagi ia kamil, karena belum lagi sampai ia kepadanya. Tapi pada waktu itu sudah masuk ke dalam hadrat yang besar. Kalau sudah bertekad seperti itu. Tapi belum sampai kepada makom pana. Belum sampai kepada makom bakoillah. Yang tadi kan makom pana pillah. Nah, yang berikutnya makom bakoillah. Artinya kekal dengan dia memandang yang demikian itu dengan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekekalan di dalam pemandangan kita itu dikekalkan oleh kekekalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita memandang Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi kekal karena kekalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula makom ini yang mengisyaratkan akan wujud sekalian alam ini dengan memandang dan melihat ia akan keadaannya, menzohirkan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makom bako illah ini adalah makom yang menunjukkan bahwa apapun yang engkau lihat di dalam alam ini, baik di darat, di laut, semuanya adalah menunjukkan akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yaitu 2 perkara. Pertama, suhudul kasrah fil wahdah. Artinya pandang yang banyak daripada yang satu. Artinya apa? Pandang yang banyak daripada yang satu. Kenallah Tuhanmu dengan memandang yang banyak ini, dengan memandang alam ini. Dengan memandang semuanya ini baru kita tahu yang banyak ini berasal daripada yang satu. Itulah yang disebut dengan suhudul kasrah fil wahdah. Yakni pandanganmu akan bahwasanya wujud segala makhluk itu qaim ia di bawah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud sekalian makhluk, termasuk alam ini juga makhluk Allah. Baik bumi maupun planet-planet di luar angkasa di sana semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya qaim atau semuanya tunduk atau semuanya pana ia di bawah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada berdiri ia dengan sendirinya, tiada bisa berdiri dengan sendirinya, saudara-saudara. Misalnya seperti kita lihat akan pohon kayu. Maka kita lihat ada baginya pohon. Dan yang jarang daunnya dan barang sebagainya. Maka kita tilik dan kita bicara dengan pikir hati bahwa sekalian itu jadi ia daripada yang satu jua. Jadi apabila kita lihat pohon kayu yang satu, lalu di dekatnya ada pohon-pohon yang lain. Pohon-pohon yang lain itu terbit dia dari pohon yang satu itu karena buahnya jatuh, membusuk, lalu bijinya tumbuh. Dari sanalah dia tumbuh. Diibaratkan seperti itu. Dan demikian lagi alam ini sekaliannya jadi daripada yang satu jua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, suhudul wahdah fil kasrah. Artinya memandang yang satu di dalam yang banyak. Yakni pandangmu bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud ia pada sekalian zurratul wujud. Jadi wujud Allah Ta'ala itu tersirat ia di dalam sekalian wujud yang bisa engkau pandang dengan mata kepalamu dan mata batinmu. Apapun bentuknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Fa'aina ma kuntum tuwallu fasamma wajhullah."
Barang di mana kamu hadapkan muka kamu, maka disitulah ada aku. Begitulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seperti kita lihat akan suatu biji, maka kita ibaratkan dengan dahan. Bahwasanya daripada inilah jadi ia. Jadi dari biji itu maka jadilah dia dahan. Jadilah ia pohon. Dan keluarlah segala daunnya, lalu tumbuhlah ia. Dan barang sebagainya. Seperti demikianlah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu. Tiada duanya. Lagi pula pandang akan lafaz ini tiada memberi faedah. Maka sebab itulah kata Mustafa Al-Bukri radhiyallahu anhu. Mengapa tiada memberi faedah? Karena jarang sekali orang yang mau mendalami akan kata-kata seperti ini. Maka kata Sayyidi Mustafa Al-Bukri radhiyallahu anhu, bahwasanya jalan penghulu segala arifin daripada orang yang mempunyai kebenaran dan jalan yang amat diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu gaib, tiada dapat dilihat oleh panca indera yang 5. Jadi jalan orang yang benar-benar memiliki kebenaran dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu gaib, tiada dapat dilihat oleh panca indera yang 5, dan tiada dipandang oleh mata, dan berjalan dengan hati, tapi berjalan ia dengan hati. Karena bahwasanya ia daripada pikir, karena bahwasanya ia daripada sebaik-baik orang yang berpikir. Itulah jalan orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib atas murid yang benar membenarkan akan asarnya. Jadi wajib bagi murid yang diberikan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa membenarkan akan apa yang dikatakan oleh gurunya tersebut. Karena guru itu sendiri telah diberikan keredaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang keluar dari mulut sang guru tersebut telah diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muridnya pun wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena memang ini adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu jangan disembunyi-sembunyikan. Kebenaran itu harus diungkap apapun resikonya. Dan menerima bagi itu bersungguh-sungguh ijtihad. Dan apabila menerima ilmu tersebut maka bersungguh-sungguh menjalankannya. Berhadap dan bersedia dan selalu tekun kepada guru tersebut yang mengajarkan akan ilmu kebenaran itu. Karena bahwasanya jalannya itu amat sukar, tidak bisa didengar sekali dua kali langsung bisa dijalani. Kita harus bersungguh-sungguh menjalani jalan ini. Karena jalan ini amat sukar. Kalau tidak berhati-hati, salah sedikit tergelincir. Salah tekad sedikit di dalam hati tergelincir. Tetapi kalau sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala tiada kata-kata itu lagi. Tetapi sebelum sampai kepada Allah, salah sedikit kita bisa tergelincir, saudara-saudara. Jalan menuju ke sana sangatlah terjal, tetapi setelah sampai di sana tidak ada kelihatan jalan. Semuanya akan baik-baik saja.
Makanya kita dianjurkan kalau kita belajar, kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri kita, maka kita bersungguh-sungguh menuntutnya, untuk mencarinya, berpikir dengan nalar, dengan logika kita. Karena keadaan ilmu itu zauq, tiada dapat disuratkan pada segala surat. Karena di dalam keadaan ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu zauq, hanya kenikmatan yang terasa, tidak bisa diutarakan dengan apapun jua. Baik disuratkan atau apapun dituliskan tidak bisa. Intaha. Dan barang siapa mengatakan dapat mendapati ia itu dengan lafaz dan kaul dan takbir, maka orang itu kafir zindik. Nauzubillahi min zalik. Barang siapa mengatakan dirinya dapat mengetahui dengan kaul, dapat mengenal Tuhannya dengan kaul, maka itu kafir zindik. Nauzubillahi min zalik. Apa yang dimaksudkan dengan hal itu? Dengan kata-kata ini, yang dimaksudkan adalah kaul itu kekuatan diri kita sendiri, bukan kekuatan Allah. Apabila kita mengatakan di dalam diri kita sendiri, aku yang mengenal Allah, tetapi kita tidak tekadkan bahwa yang berkata aku di dalam diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dinamakan kafir zindik. Nauzubillahi min zalik. Tetapi kalau di dalam diri kita sudah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kata yang tadi, baqaillah, segala makhluk ini sudah satu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada masalah kita berkata seperti itu. Karena sesungguhnya yang mengatakan itu sendiri, walaupun kelihatannya kita yang mengatakan itu, tetapi hakikatnya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang membedakan hanya tekad yang di dalam hati kita. Walau perkataannya sama, tapi tekadnya beda, lain hukumnya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian penjelasan kali ini tentang asma, tentang af'al, dan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa benar-benar meresap di dalam hati kita. Kita sama-sama memohon doa kepada Allah supaya bisa kita diberikan pengertian oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang sebenar-benarnya dan jalan menuju kepada pengenalan yang sebenar-benarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.